Halo teman-teman, pada tutorial Basic MySQL bagian ke-11 ini, kita akan belajar tentang control flow dan function. Apa itu function di MySQL? Function adalah kode yang melakukan operasi dan mengembalikan nilai tertentu. Function digunakan untuk memanipulasi data dalam table yang ada di dalam database. MySQL memiliki beberapa fungsi bawaan, diantaranya string, kemudian fungsi date and time, kemudian ada fungsi numeric, ada comparison, dan juga yang ada control flow. Kelima fungsi ini nanti teman-teman bisa membacanya secara detail di hallovina.com dengan judul tutorial basic MySQL bagian 11 control flow function. Oke, kita langsung ke studi kasus. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa data, ada table dan juga insert datanya yang nanti bisa teman-teman eksekusi. Dari beberapa table ini nanti kita akan mengerjakan tugas yang ada di tutorial ini. Jadi sebelumnya teman-teman harus mengeksekusi dulu query SQL tadi, create table-nya terlebih dahulu, selanjutnya adalah insert datanya. Oke, kita langsung ke studi kasus. Gunakan fungsi MySQL Sail untuk menyatakan biaya setelah diskon dalam bentuk bilangan bulat terkecil. Sebagai berikut, berikan diskon 5% kepada klien yang telah memesan jam tangan mewah. Nyatakan biaya setelah diskon dalam bentuk bilangan bulat terkecil. Berarti ini ada di table client order. Oke, kita coba eksekusi atau kita coba selesaikan. Caranya adalah kita bisa select from client order co. Pertama kita client ID, lalu ada order ID, selanjutnya cost-nya. Kalau kita lihat di sini client order itu ada cost-nya, ini akan kita diskon menjadi 5%. Kita coba bikin report terlebih dahulu. ID co.cost co ini after diskon, berarti kita sebut ini caranya co.cost co.cost diskon 5%, berarti ini kali 100 kali 5 dibagi 100 as diskon setelah 5%. After diskon kita bikin nanti misalnya after diskon, kita bikin variabelnya dulu after diskon. Ini co.cost min, kita tadi sudah dapat value yang didiskon, tinggal dikurangi dengan value aslinya. Selanjutnya kita coba sekarang eksekusi biar lebih enak dilihat. Kita coba sekarang eksekusi.
Oke, jadi ketahuan di sini nilai after diskonnya adalah, kalau dari yang tabel yang kolom yang pertama 2500 dikurangi 125, ketemunya 2375. Ya, tapi permasalahannya di sini terdapat ada beberapa yang terdapat koma, jadi kita perlu menggunakan seil untuk membulatkan. Jadi kita tambahkan di sini seil. Oke, sekarang kita eksekusi lagi. Harusnya dia sudah bulat. Ya, jadi dia bilangan seil itu bilangan untuk membulatkan ke atas. Jadi misalnya di contohnya tadi, contohnya kalau misalnya tanpa seil, kita lihat tanpa seil, misalnya ini kita pilih satu variabel lagi, no after discount without seil. Coba eksekusi di sini. Ya, ini tanpa seil, jadi tadi ada koma di belakangnya 1187,5. Setelah kita mulai seil, ini berubah menjadi 1188, jadi dibulatkan ke atas. Oke, kita langsung sekarang ke bagian yang kedua. Nah, dari hasilnya tadi kita akan menggunakan fungsi format dalam 2 angka. Nah, jadi yang tadinya kita pakai seil, sekarang kita pakai format. Format ini nanti dalam bentuk desimal dan ada 2 angka di belakang koma. Nilainya akan tetap 187,5, cuma nanti akan di belakangnya akan ada satu angka lagi. Jadi fungsi format dia sini kita akan menambahkan 2 angka di belakang koma. Ya. Oke, ini bagian yang kedua. Ini yang pertama tadi kita pakai seil. Seil bedanya oke. Jadi kasus yang kedua sudah bisa kita kerjakan. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga. Nah, ini udah bisa kita selesaikan. Jadi bagian yang kedua value-nya adalah misalnya 2375, di belakangnya kita tambahkan 2 digit koma, 2 digit angka setelah koma dengan 2 digit angka. Kita ke studi kasus yang ketiga, temukan tanggal pengiriman dan tanggal pengiriman yang dijadwalkan adalah 30 hari setelah tanggal pemesanan. Berarti kita ke tabel MG order, kita akan menambahkan dari order date ini 30 hari. Jadi misalnya harusnya tahun 2022 0405, kalau tambah 30 berarti harusnya resultnya adalah 2022 0505. Oke, kita coba ya. Kita coba selesaikan dulu. Caranya adalah kita akan menggunakan, kalau di sini tuh ada fungsi edit. Nah, fungsi edit ini mempunyai 2 bentuk ya. Jadi pertama itu formatnya adalah tanggalnya, terus di sini setelah tanggal ada interval, terus
intervalnya kapan. Misalnya interval ini expired ini misalnya nilai intervalnya ini kita tambahkan unit itu menafsirkan kuantitas, bisa jam, hari, atau minggu. Di sini keterangannya udah saya coba buatkan lebih detail. Yang kedua adalah add date. Pertama date, kemudian langsung di sini value-nya. Oke, kita coba ya, kita coba selesaikan yang bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, tugas yang ketiga. Oke, kita akan select kita ke table mg. Lebih enak caranya seperti ini, from mg order, baru order date, mo dot order date, baru di sini kita tambahkan satu fungsi add date. Kita pakai cara yang pertama, berarti mo dot order date interval 30 day. Coba eksekusi cara yang pertama, harusnya nanti ya di bagian yang kolom yang kedua di sini udah benar. Yang pertama adalah tanggal awalnya adalah 0405, di tanggal lahirnya jadi 0505. Oke, kita pakai cara yang kedua. Jadi kita pakai bentuk cara yang kedua, bentuk add date yang kedua. Ini tinggal kita hapus, intervalnya kita remove. Kita eksekusi, hasilnya sama, bedanya hanya cara mengeksekusinya saja. Oke, kita langsung ke studi kasus yang keempat. Hasilkan data yang diperlukan untuk laporan dengan rincian semua pesanan yang belum terkirim. Berarti dengan status pesanan yang belum terkirim, kolom delivery date memiliki nilai 0 untuk pesanan yang belum terkirim. Gunakan fungsi coalesce untuk melakukannya. Oke, kita coba buat query-nya terlebih dahulu. Select from mg order. Kita tampilkan semua mo dot kita coba tambahkan tabelnya. Lihat ya. Pertama order ID, tampilkan order ID, terus yang kedua mo dot item ID, terus quantity, mo dot quantity, yang ketiga mo dot cost, terus mo dot order date, mo dot mo dot order date. Baru di sini kita tambahkan fungsi coalesce. Kita gunakan fungsi ini coalesce. Delivery date, tadi perintahnya adalah kolom delivery date memiliki nilai 0 untuk pesanan yang belum terkirim. Gunakan fungsi coalesce untuk melakukannya. Coalesce terus 0
coalesce mo dot delivery date. Kolom delivery date memiliki nilai 0 untuk pesanan yang belum terkirim. Gunakan fungsi coalesce untuk melakukannya. Jadi, hasilkan data yang diperlukan untuk laporan kerincian semua pesanan yang belum terkirim. Semua pesanan yang belum terkirim berarti coalesce ini tambahkan. Kalau ada yang statusnya 0, maka kita akan menjadi not delivered. Status mo.status order status. Harusnya nanti semua status yang status in progress di sini dari 0 akan terreplace jadi delivered. Pada saat ditampilkan nanti dieksekusi, yang tampil adalah not delivered. Oh iya, ini salah, yang kurang. Ini harusnya oke. Nah, jadi coalesce ini seperti penggunaannya, bahwa coalesce ini digunakan untuk membandingkan atau mengambil beberapa argumen dan mengembalikan argumen non nul yang pertama. Tadi kan kita membandingkan yang pertama untuk status in progress, value-nya adalah 0. Karena kita bandingkan menggunakan fungsi coalesce, maka 0 ini yang diambil nilainya adalah not delivered. Diubah nilainya menjadi not delivered tanpa teman-teman harus mengubah datanya di client MG order. Jadi tetap di client MG order ini datanya tetap akan 0 nilainya, tapi ketika di select atau kita membuat report sebagai data analisis, nanti value-nya akan jadi berubah menjadi not delivered. Kalau dia ada value-nya, dia akan menjadi tanggal. Kalau pengen menampilkan hanya yang statusnya 0, ya kita tinggal tambahkan seperti ini, where order date mo dot order date is 0. Nah, sama dengan bisa seperti ini.
Lalu kita bisa memakai fungsi ini. Kita cari dulu ya. Salah kolom, salah kolom. Ya. Jadi seperti ini untuk bagian yang keempat, teman-teman bisa menggunakan fungsi is_null. Kita langsung ke bagian yang kelima. Hasilkan data yang diperlukan untuk laporan dengan mengambil daftar pesanan NG yang belum dikirim. Nah, jadi kita akan membuat sebuah summary data untuk pesanan MNG yang belum dikirim. Pesanan ini memiliki status in progress menggunakan fungsi null if. Nah, jadi yang di bagian ini kita akan memanfaatkan fungsi null if. Select from mg order mg.order id mo.order id. Selanjutnya kita menggunakan fungsi null if mo.order status in progress. Status coba kita execute. Kenapa returnnya null? Kita coba baca lagi di sini. Kenapa returnnya null? Oke, ini sebuah pertanyaan harus dijawab. Fungsi null if adalah mengambil dua nilai atau ekspresi. Jika mereka sama-sama, maka membalikan null. Jadi kenapa null? Nah, jadi di sini kita ada dua, ada dua ini ya, ada dua dua value di order status ini. Ada dua value. Pertama delivered
dan yang kedua adalah in progress. Sedangkan yang tadi kita masukkan nilainya adalah in progress. Nah, bagian delivered dia tetap akan tercetak ke layar karena nilainya dia adalah yang di sini yang kita set adalah in progress. Jadi kalau misalnya dia sama nilai yang pertama adalah in progress, yang kedua in progress, maka value yang di return adalah 0 gitu. Kalau bukan, maka dia akan mereturn value yang pertama, diambil dari value yang pertama. Oke teman-teman, cukup seru juga ya menyelesaikan beberapa studi kasus yang ada di Halophina. Jadi nanti teman-teman bisa membacanya lebih detail di halophina.com, terutama di bagian yang ke-11 ini. Selamat mencoba.